Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak santri Pondok Ramadan SMKN 1 Ngawi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Materi pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan akhlak yang mulia, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa beliau diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buqistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman mengutamakan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, puncak dalam beragama adalah akhlak. Oleh karena itu, untuk menilai siapa orang yang lebih baik agamanya antara satu dengan yang lain akan dilihat dari akhlaknya. Barometernya itu adalah akhlak. Barometernya adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siapa yang lebih baik akhlaknya, dialah orang yang lebih baik agamanya. Jadi saya dan Anda, siapa yang lebih baik agamanya, ialah dia yang lebih baik akhlaknya. Bukan lebih tinggi ilmunya, bukan lebih banyak hartanya, bukan orang yang lebih lama sujudnya, bukan orang yang lebih banyak puasanya, tetapi orang yang lebih baik agamanya adalah orang yang lebih baik akhlaknya. Siapakah orang yang sholatnya khusyuk? Bagaimana memateri atau barometer dari penilaian orang itu sholatnya khusyuk? Adalah orang yang khusyuk dalam kehidupannya di luar sholatnya. Karena orang yang berakhlak baik itu orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu dia akan baik, akan khusyuk karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu bar, maka semuanya akan dia tinggalkan. Yang halal pada saat sebelum sholat
tidak akan pernah dia lakukan. Oleh karena itu, sholat itu pertama kali adalah takbiratul ihram. Ihram, haram. Takbir yang mengharamkan semua yang halal di luar sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Karena takbir itu mempertandakan bahwa apapun yang sebelum sholat boleh, setelah sholat tidak boleh. Jadi begitu Allahu Akbar, semuanya akan dia tinggalkan. Sebelum sholat dia bercakap-cakap, berbincang-bincang, ngobrol. Setelah Allahu Akbar tak ada lagi percakapan. Sebelumnya makan, minum, bergerak, begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tak ada lagi makan, tak ada lagi minum, tak ada lagi gerakan. Maka takbiratul ihram adalah awal dari orang melaksanakan sholat. Begitu dia melaksanakan sholat, mengapa orang itu meninggalkan semua yang boleh sebelum sholat? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi dia, sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Khusyuk waktu sholat itulah yang akan dibawa di luar sholat setelah selesai sholat, berupa akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan khusyuk sebagaimana ia sholat, karena dia merasa diawasi oleh Allah dalam detik-detik hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sholat itu sesungguhnya adalah jalan menuju kepada akhlak yang baik. Maka kalau ada pertanyaan, siapakah sebenarnya orang yang ibadahnya lebih baik di antara manusia? Adalah orang yang akhlaknya lebih baik, orang yang perilakunya di tengah kehidupan masyarakat lebih baik di antara mereka. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barometer orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang setelah sholat dia mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu barometernya, ukurannya, tanda-tandanya orang sholatnya khusyuk. Begitu juga puasa. Puasa yang sedang kita laksanakan sekarang ini, apakah puasa kita ini baik atau tidak baik? Apakah puasa kita ini termasuk ibadah yang kita laksanakan dengan khusyuk atau tidak khusyuk? Barometernya adalah bagaimana perilaku kita nanti setelah tidak berpuasa lagi di luar bulan Ramadan. Bagaimana kita melanjutkan kegiatan keagamaan kita setelah selesai puasa ini, sehingga puasa ini adalah jalan menuju kepada takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa kita ini nanti puncaknya, ujung dari sebuah perjalanan puasa ini adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan segala daya upaya kekuatan kita dan meninggalkan segala larangan Allah mutlak dengan segala kekuatan kita.
Ini adalah tujuan dari berpuasa kita selama bulan Ramadan. Apakah puasa kita ini khusyuk atau tidak? Nanti akan kita lihat setelah puasa ini selesai. Apakah kita masih sebagaimana kita berpuasa dalam berperilaku, dalam kehidupan bermasyarakat? Mengapa kehidupan bermasyarakat yang saya titik tekankan? Karena mau tidak mau, kita nanti akan terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada saat kita ini terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang paling penting yang perlu kita terapkan adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial inilah yang membawa kita dimanapun Allah nanti menempatkan kita setelah dewasa akan bisa hidup di segala medan. Tahukah kita di dunia mana Allah akan menempatkan kita nanti setelah kita dewasa? Tak ada yang tahu. Pada masyarakat seperti apakah kita nanti akan ditempatkan Allah untuk menjalankan agama Allah ini? Kita pun tak tahu. Oleh karena itu, perlulah kita bekal dalam kehidupan sehari-hari ini kecerdasan sosial, sehingga kita mampu nanti dimanapun Allah menempatkan kita di dunia ini hidup bersama masyarakat di mana kita hidup. Inilah yang perlu kita persiapkan bekal itu. Sebagaimana saya beri contoh, tak pernah saya menduga, tak pernah terbayangkan dahulu saya oleh Allah akan ditempatkan di Kabupaten Ngawi. Sekolah saya, lahir saya di Palembang. Masa kecil hidup di sana. Sekolah saya SMA di Banyuwangi. Kuliah di Surabaya. Angen-angen hidup kembali bersama orang tua di Palembang. Tapi Allah menempatkan saya di Kabupaten Ngawi, di suatu tempat yang saya tak pernah menduga pada saat itu. Masyarakat seperti apa saya akan tinggal nanti? Bagaimana saya menjalankan keagamaan, kegiatan keagamaan saya di masyarakat yang akan saya tempati? Tetapi berbekal bagaimana kita bisa hidup di segala medan, insya Allah dimanapun Allah menempatkan kita sebagai umat Islam akan mampu menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini adalah yang perlu saya sampaikan kepada kita semua anak-anak muda. Karena kita belajar saat ini adalah mengumpulkan bekal untuk menghadapi nanti saat kita benar-benar terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita tak tahu masyarakat seperti apa yang akan kita hadapi di kemudian hari setelah ini. Oleh karena itu, dalam Islam akhlak itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama namanya akhlak sayyi'ah, akhlak tercela, akhlak yang buruk. Semua orang beriman harus meninggalkan akhlak buruk ini. Gambaran orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan semua perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Sombong, kikir, menipu, membicarakan aib orang, ini harus kita tinggalkan. Dimanapun kita berada, di tempat manapun kita nanti oleh Allah ditempatkan,
selama mampu meninggalkan sifat-sifat tercela seperti ini, insya Allah masyarakat akan menerima kita dengan baik. Tak pernah menipu orang, tak pernah sombong, jujur dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdagang, dalam bertani, menjadi pegawai, menjadi apapun oleh Allah nanti kita akan dijadikan setelah dewasa. Semuanya dilakukan dengan jujur, rendah hati, baik dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Saudara itu jauh apabila dia menempat jauh dari rumah kita. Orang tidak ada sanak saudara dengan kita, begitu dia menjadi tetangga kita, dialah orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, salah satu tanda orang itu beriman adalah menghormati tetangga, memuliakan tetangganya. Kemarin di Google itu ada viral rumah bagus dijual 10 juta. Setelah ditelusuri, ternyata mengapa begitu murahnya rumah itu dijual? Karena si empunya rumah tidak baik dengan tetangganya. Lah rumah uang 10 juta nanti untuk ngekos yang jauh, karena dia tidak betah dengan tetangganya. Siapa orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang tetangganya itu terlindungi dari perbuatan tangan dan mulut kita, perbuatan jahat tangan dan mulut kita. Itu orang yang beriman kepada Allah. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang orang lain, tetangga sebelah, terlindungi dari kejahatan tangan kita dan terlindungi dari kejahatan mulut kita. Itulah orang yang beriman. Yang kedua, namanya akhlak hasanah, akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu? Apabila ada orang memberi kebaikan satu kepada kita, maka akan kita balas satu kebaikan kepada orang itu. Akhlak hasanah adalah apabila ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita satu kebaikan, maka akan kita balas memberi kebaikan satu kebaikan pula. Itu berarti orang itu berakhlak yang baik. Yang kedua, namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Adalah apabila ada orang memberi kebaikan satu kepada kita, maka kita akan memberikan kebaikan lebih dari apa yang telah dia berikan. 2 atau 3 atau 4 kebaikan kita berikan kepada orang itu. Itu namanya akhlakul karimah. Orang memberi kebaikan kepada kita, satu kebaikan kita balas dengan lebih dari satu kebaikan, 2 atau 3 atau 4 kebaikan. Yang ketiga, akhlakul azimah atau akhlak yang agung. Apa itu akhlak yang agung? Apabila orang memberikan kepada kita kejahatan, keburukan, kita balas dengan kebaikan. Inilah akhlak Rasulullah. Oleh karena itu, akhlak Rasulullah ini adalah akhlakul azimah, akhlak yang agung. Semua rasul-rasul Allah berakhlakul azimah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya berakhlak yang agung. Pernahkah kita mendengar kisah tentang rasul-rasul balas dendam?
Nabi siapa yang ada dalam sebuah kisah 25 nabi dan rasul? Di situ dituliskan bahwa seorang nabi membalas dendam kepada umatnya. Tak ada. Mengapa seperti itu? Karena rasul itu berakhlak azimah, akhlak yang agung. Begitulah contoh dari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Beliau dalam kehidupannya mulai dari kecil sampai beliau wafat berakhlakul azimah. Pernah kita mendengar sebuah kisah besar tentang hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar. Di Mekah diumumkan, siapa saja di antara penduduk Mekah yang mampu mengejar Muhammad, membunuhnya, membawanya dia kembali ke Mekah akan mendapatkan hadiah yang besar. Pernah kita mendengar seorang pendekar pilih tanding bernama Surakoh dengan mengendarai kuda. Surakoh ini pernah juara 1 lomba berkuda sekota Mekah. Dengan kecepatan tinggi dia membawa kudanya, melarikan kudanya, mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sedang melaksanakan sebuah perjalanan berat, yaitu hijrah ke Madinah. Setelah hampir sampai, dipersiapkan pedang yang sangat tajam. Begitu hanya tinggal beberapa langkah derap kuda itu mendekati Rasulullah, diayunkan pedang persis di leher Rasulullah, terjerembablah kuda itu, kakinya di lubang masuk, terjungkal kuda dan Surakoh di depan Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu Surakoh itu akan membunuh beliau. Tak pernah Rasulullah membalas Surakoh. Diampuni Surakoh ini dan kembali pulang ke kota Mekah dengan selamat. Begitulah akhlak Rasulullah yang kita sebut dengan akhlakul azimah. Apabila seseorang sudah berakhlak yang baik, maka di bawah akhlak, etika, moral, adab akan mengikutinya dengan baik. Orang yang berakhlak mulia, dia akan beradab dengan baik. Orang yang berakhlak mulia, dia akan hidup dengan etika yang baik. Orang yang berakhlak mulia, dia akan mempunyai moral yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Etika di dalam kehidupan sehari-hari, etika dalam berdagang, etika dalam bertani, etika dalam belajar ilmu, etika menyampaikan ilmu, etika dalam berlalu lintas di kota. Semuanya akan dilakukan dengan baik orang itu apabila dia sudah berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka terus kita akan melindungi diri kita dari setelah ibadah khusyuk itu akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Anak-anak yang saya hormati, ada di antara kalian yang ingin bertanya, andaikan pertanyaan itu di luar dari materi kita pun bolehlah, tak apa-apa. Karena memang bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Silakan, ada? Oh ya, ada, silakan. Mengapa di masyarakat Islam kita jumlah rakaat salat berbeda? Ada yang 20 rakaat dan ada yang 8 rakaat. Manakah yang lebih afdal? Ya, terima kasih. Masalah
perbedaan rakaat sholat tarawih di tempat kita, jangankan beda kabupaten deh, satu kampung dua musola itu bisa berbeda sholat tarawih rakaatnya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Manakah yang lebih afdal kita ikut sholat tarawih itu? Apakah yang 8 rakaat ataukah yang 20 rakaat? Semuanya afdal. Silakan memilih 8 rakaat atau 20 rakaat. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sholat tarawih itu hanya 3 malam saja di masjid. Malam-malam berikutnya Rasulullah sholat tarawih di rumah. Sampai Rasulullah wafat, begitulah Rasulullah sholat tarawih 3 malam di masjid, malam-malam Ramadan berikutnya di rumah, dan 8 rakaat. Masna yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu juga umat Islam pada zaman Rasulullah, mereka mengikuti, sahabat-sahabat mengikuti sholat tarawihnya Rasulullah. Malam-malam pertama, kedua, ketiga di masjid, dan tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Nanti berikutnya mereka sholat tarawih di rumah sebagai. Begitu juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sholat tarawih 8 rakaat. Namun sampailah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar ini melihat sholat-sholat tarawih masyarakat Madinah waktu itu sendiri-sendiri sebagaimana dulu dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab lah orang yang pertama kali mengumpulkan masyarakat Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Dia kumpulkan semua orang-orang untuk datang ke Masjid Nabawi sholat tarawih bersama-sama. Oleh Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Oleh Ubay bin Ka'ab sholat tarawih itu dibuat 20 rakaat, dan Umar diam saja sebagai makmum pada saat sholat tarawih. Dia mengikuti imamnya 20 rakaat. Imam yang diangkat oleh Umar bin Khattab ini membaca suratnya pendek-pendek. Sedangkan zaman Rasulullah sholat tarawih itu yang dibaca panjang-panjang surat-suratnya, sehingga pada zaman Rasulullah orang sholat tarawih itu bisa semalaman walaupun hanya 8 rakaat. Bisa semalaman orang sholat tarawih. Bahkan Rasulullah itu kalau sholat tarawih pernah menghatamkan Al-Quran, semua yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, yang sudah diwahyukan dihatamkan dalam sekali sholat tarawih 8 rakaat itu. Maka kemudian sholat tarawih itu sebenarnya sholat yang santai, makanya disebut tarawih.
4 rakaat istirahat, taroha istirahat. Nanti setelah mendapat 4 rakaat lagi taroha. Mengapa kok istirahat? Karena saking lamanya berdiri, maka kaki itu kesel, capek, sehingga perlu istirahat, bersandar di dinding masjid, di tembok masjid istirahat, karena nanti akan sholat lagi yang panjang. Maka karena istirahat lagi, istirahat berkali-kali itu dalam bahasa Arab namanya tarawih. Jadi sholat tarawih itu sholat yang istirahat. Setelah dapat 4 rakaat istirahat. Harusnya begitu, sesuai dengan namanya, sholat tarawih, sholat yang diantara rakaat itu ada istirahatnya. Makanya kemudian sangat berbeda sholat tarawih kita dengan sholat tarawih pada zaman Rasulullah, karena kita mengikuti apa yang telah diijtihadkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga kemudian kita simpulkan, harusnya sholat tarawih itu kalau 8 rakaat, imam membaca suratnya panjang-panjang. Kalau 20 rakaat, surat yang dibaca pendek-pendek. Tapi kita tidak, orang Indonesia ini pandai mengkolaborasikan sesuatu, memodifikasi. Sholatnya 8 rakaat, suratnya pendek-pendek. Bacanya cepat. Kita yang pilih itu akhirnya. Mana yang lebih afdal? Saya kira semuanya afdal. Yang tidak afdal adalah yang tidak sholat tarawih. Mengapa tidak sholat tarawih? Di sana 8 rakaat, di sana 20 rakaat. Mau ikut yang 8 rakaat. Bagaimana? Gak enak sama yang 20 rakaat. Mau ikut yang 20 rakaat. Gak enak sama yang 8 rakaat. Enggak sholat sekalian saya. Akhirnya tak sholat tarawih dia. Jadi semuanya afdal, dan itulah sejarah sholat tarawih. Terima kasih. Bisa dimengerti ya? Berikutnya ada yang bertanya lagi? Oh ya, silakan. Siksa kubur itu, yang disiksa malaikat di dalam kuburan itu jasadnya saja atau rohnya, juga rohnya. Begini, yang disiksa oleh malaikat di dalam kubur itu ya jasadnya, ya rohnya. Karena jasad yang sudah meninggal dunia itu nanti di alam kubur akan hidup kembali, rohnya akan masuk ke kubur. Jadi di dalam kuburan itu orang hidup, karena rohnya akan kembali ke jasadnya yang sudah dimakamkan itu. Apa buktinya? Atau mana dalilnya? Sekarang lagi ngetren. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau setiap ada masalah selalu ditanya mana dalilnya. Sekarang lagi ngetren begitu. Andaikan diberi dalil, belum tentu dia paham. Jadi begini, masalah siksa kubur. Orang diberi nama, orang yang diberi nama itu adalah nyawanya. Jadi orang itu diberi nama, yang diberi nama itu nyawanya. Makanya orang kalau lahir kemudian tidak bernyawa, itu tidak diberi nama. Saya ini diberi nama Budi Irawan itu karena saya lahir ada nyawanya, dan yang diberi nama itu nyawanya. Diberi nama Budi Irawan. Oleh karena itu, pada saat orang itu sudah meninggal dunia,
namanya ini ikut nyawanya di bawah malaikat menghadap ilahi Robbi. Ikut namanya itu ikut nyawanya menghadap ilahi Robbi. Loh, lah itu siapa yang di atas meja itu, yang sedekap di atas meja itu? Itu sudah bukan lagi Budi Irawan. Itu namanya jenazah. Makanya kalau ada orang kemudian takziah dan dia tanya kepada orang yang baru saja pulang dari rumahnya orang yang meninggal, akan ditanya, "Mas, jenazah empun didusi nopo derek?" Mesti begitu. Mboten enten sing tanglet, "Mas, badhe tanglet nggih, Mas? Budi Irawan empun didusi nopo derek?" Enggak ada. Itu sudah bukan lagi Budi Irawan, namanya jenazah. Budi Irawan, nama Budi Irawan itu ikut meninggalkan jasadnya, ikut nyawanya. Lalu Budi Irawan ya adus dhewe, ora usah diadusi. Nanti setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke makam, dikuburkan. Begitu dikuburkan, nyawa itu kembali ke jasadnya di dalam kubur. Buktinya apa? Kalau ada orang bertanya, "Mbak, niki kuburane sinten?" Jawaban jenazah. Kalau aku keplai sing takon. "Mbak, niki kuburane sinten?" Kuburane Pak Budi Irawan. Itu artinya nyawanya kembali ke jasadnya. Itu bukti dari saya kalau orang meninggal dunia itu kemudian di dalam kubur ada siksa kubur itu, yang disiksa ya jasadnya, ya nyawanya. Lah untuk bukti yang lebih akurat ya nanti kalau kita sudah di dalam kubur, kita akan membuktikan sing disiksa malaikat nyawanya atau jasadnya atau nyawanya. Makanya kalau ada di daerah tertentu menahlili orang yang meninggal dunia, pasti dia akan mengatakan khususon ilang ruhnya yang didoakan. Oleh karena itu, jawaban yang saya berikan hari ini adalah bahwa di istilah siksa kubur, pengertian siksa kubur yang kita dapatkan dalam materi pendidikan agama Islam ini, yang disiksa ya jasadnya, ya nyawanya. Karena nyawa akan kembali ke jasad nanti di dalam makam itu. Itu yang bisa saya sampaikan perihal siksa kubur, untuk membuktikan yang lebih akurat sekali lagi siapa di antara kita yang akan membuktikan terlebih dahulu. Bisa saja saya belakangan, kamu lebih dulu, atau sebaliknya kamu lebih dulu, saya belakangan. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya tidak cukup lagi, maka apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan pada Pondok Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini segera berakhir dan kita melaksanakan aktivitas dengan normal kembali, belajar ilmu dengan normal kembali, sehingga cita-cita kita yang akan kita kejar, kita gapai oleh Allah mendapat ridho, dengan mudah kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.